Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Baiklah, hari ini materi yang akan kita pelajari tentang pencemaran air. Sebelum itu, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Silahkan untuk ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baik, sebelum kita ke materi, apakah ada yang tahu pencemaran air itu apa? Ya, baik, silahkan boleh jawab. Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi, pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya suatu zat atau komponen lain di dalam air. Itu dikarenakan kegiatan manusia, sehingga kualitas dan fungsi airnya itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan bertanya lagi kepada kalian, apakah ada yang tahu bagaimana ciri-ciri air yang tercemar? Ya baik, Nisa silahkan jawab. Ya, bagus sekali Nisa jawabannya. Ibu akan menambahkan sedikit ya. Jadi ciri-ciri air yang tercemar yaitu adanya bau pada air, adanya warna pada air, kemudian mikroorganisme yang berlebihan pada air, kemudian pH air yang tidak netral. Selain itu ada lagi yaitu derajat keasamannya, kemudian suhu airnya juga berubah. Ya, selanjutnya Ibu akan bertanya kepada kalian semuanya, apakah di lingkungan sekitar kalian terdapat air yang tercemar? Ya, berbagai macam jawabannya ya. Ada yang tercemar, ada yang tercemar sekali, dan ada yang hanya sedikit tercemar. Tetapi kebanyakan dari kalian pasti di lingkungan rumahnya tercemar juga ya airnya, itu karena ulah manusia ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Pertama, Ibu akan memberikan sebuah gambar kepada kalian. Silahkan kalian amati gambarnya, kemudian kalian jelaskan apa itu pencemaran air. Apa maksud dari pencemaran air dari gambar tersebut ya. Baik, sekarang Ibu akan memberikan gambarnya. Ya, setelah Ibu berikan gambarnya, silakan salah satu dari kalian ada yang bisa menjawab tidak tentang apa itu pencemaran air? Ya, Fatimah. Bagus sekali jawabannya ya. Kemudian setelah kalian dapat menyebutkan apa itu pencemaran air, kalian dapat menjelaskan apa itu pencemaran air, Ibu ingin bertanya kepada kalian, salah satu di antara kalian, apa sih penyebab dari pencemaran air? Kenapa kok bisa ya ada pencemaran air? Apa sih penyebabnya? Silahkan, ada yang mau menjawab? Ya, betul sekali ya jawabannya, Dian. Jadi pencemaran air itu disebabkan oleh limbah-limbah seperti limbah domestik, limbah pertanian, limbah pertambangan, dan limbah industri. Jadi ya pencemaran air itu disebabkan oleh ulah manusia. Ya, setelah kalian melihat gambar di atas, Ibu akan bertanya lagi, apa sih dampak dari pencemaran air itu? Bagaimana pencemaran air itu berdampak pada kehidupan manusia atau kehidupan makhluk hidup? Silakan yang mau menjawab. Ya, baik. Rizky, bagus sekali ya jawabannya. Jadi, pencemaran air itu bisa berdampak bagi makhluk hidup seperti ketidakseimbangan ekosistem, kemudian dapat meracuni minuman untuk minum manusia, kemudian dapat meracuni makanan hewan seperti hewan-hewan yang makannya dari sumber air, dari dalam air. Kemudian ada lagi yaitu pengerusakan hutan akibat hujan asam, dan masih banyak lagi dampak-dampaknya ya. Ya, selanjutnya kita akan melakukan eksperimen. Sebelum melakukan eksperimen, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, masing-masing dari kalian silahkan bergabung dengan anggota kelompoknya. Masing-masing kelompok itu 10 orang. Ya,
Setelah membagi kelompok, ibu akan menjelaskan sedikit tentang alat dan bahan yang akan digunakan pada eksperimen kali ini. Yang pertama yaitu ada termometer, yang kedua yaitu ada kertas lakmus, yang ketiga yaitu ada gelas plastik yang transparan. Nah, untuk fungsi dari alat dan bahannya kalian bisa lihat di LKS halaman 35. Nah, kemudian kalian lakukan eksperimen sesuai dengan LKS halaman 36 dan kalian identifikasikan jenis-jenis atau sampel-sampel pencemaran air yang telah kalian temukan. Setelah itu, kalian catat data hasil temuan kalian di kertas LKS halaman selanjutnya ya. Setelah kalian mencatat data hasil eksperimen, silakan untuk kelompok 1 sebutkan pada sampel 1 apa saja yang ditemukan pada air yang tercemar. Ya, bagus. Kemudian untuk kelompok 2, silakan sebutkan pada sampel 2 apa saja hasil temuan kalian pada air yang tercemar. Ya, bagus sekali. Untuk kelompok 3, silakan sebutkan hasil temuan kalian pada sampel 3. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Ya, setelah itu kalian lakukan presentasi di depan kelas, tiap masing-masing kelompoknya. Presentasi dilakukan maksimal 10 menit. Untuk presentasi yang pertama, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya, bagus sekali untuk kelompok 1 hasil presentasinya. Kemudian kita akan membandingkan datanya antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, silahkan untuk kelompok 2 maju ke depan untuk presentasi. Ya, bagus sekali untuk semua kelompok mempresentasikan hasil eksperimennya. Nah, Ibu akan menutup pembelajaran kali ini, tapi sebelum itu Ibu akan mereview materi tentang pencemaran air kali ini ya. Jadi pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya zat atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut menurun. Nah, ciri-ciri dari pencemaran air itu air yang tercemar itu berwarna, kemudian berbau. Nah, pH dari airnya itu tidak netral, kemudian adanya rasa pada air tersebut, mikroorganisme yang berlebihan, kemudian ada lagi suhu yang berubah pada air. Penyebab dari pencemaran air yaitu ada karena limbah pertanian, limbah domestik, limbah pertambangan, dan limbah industri. Dampak dari pencemaran air sendiri terhadap makhluk hidup yaitu dapat meracuni makanan dan minuman makhluk hidup, kemudian ekosistem yang tidak stabil, kemudian ada lagi yaitu pengrusakan hutan akibat hujan asam. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih karena sudah aktif dalam belajar. Mohon maaf bila Ibu ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.